Noy maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Jangan diriku. Ya, sebelum kita mulai, kita game dulu ya. Kalau ibu bilang gini ya, kalau tangan ibu kayak gini, kalian bilang gini, apa? Gini. Kalau ibu kayak dribble bola basket, kalian bilang ya. Kalau ibu begini, kalian bilang kayak ya apa? Ya. Materi kita hari ini adalah tentang resiliensi atau daya lebih. Ulangi apa? Atau daya lebih. Jadi daya lebih itu adalah daya bagaimana kita mampu bangkit kembali ketika kita terjatuh. Misalkan bisa diibaratkan dengan pohon. Ya, coba semuanya begini. Bayangkan, kamu nggak? Ada yang bisa dari situ sampai orang dari depan. Semuanya bisa. Saya nggak kemana? Nong, ini maaf. Bayangkan sekarang kalian sebagai pohon, tapi pohon yang sebelah Pokok gitu. ini kalian sebagai pohon yang kuat. Bayangkan akan kalian menancap pokok ke dalam tanah. Kalau kalian pohon yang lembut, bayangkan misalkan ada angin sepoi-sepoi, bagaimana gerakan kalian? Angin sepoi-sepoi ke kanan, ke kiri, ya. Lalu tiba-tiba ada angin topan badai. Oke, kira-kira kalau ini pohon yang letoy, harusnya gimana kalau ada pohon yang nyanyi beliung? Ya, sedangkan yang pohon yang kuat, lihat bagaimana? Kalau pohon yang kuat, walaupun asalnya melentang-melentangnya sana kemari, bisa kembali berdiri kokoh dengan tegak. Seperti itu ya, kira-kira. Silakan duduk lagi. Oh, kita bayangkan seperti bola basket. Siapa yang anak basket? Kalau bola basket semakin kita pantulkannya semakin keras, maka daya pantulnya akan lebih kencang, lebih tinggi. Betul nggak kayak gitu? Makanya kadang orang-orang yang dalam hidupnya menerima permasalahan hidup atau nggak begitu punya privilege dalam kehidupannya, bukan orang kaya, bukan orang pejabat, dia harus punya usaha yang lebih ekstra, yang daya pentingnya, daya pantulnya lebih tinggi. Paham nggak sampai di sini? Sekarang supaya lebih paham lagi pengertian dari resiliensi, kita tonton dulu.
jangan ya, jangan yang sebagainya. Pada hakikatnya, manusia itu hidup menghadapi satu masalah ke masalah yang lain, betul? Berdasarkan hasil penelitian, tiap orang itu setiap harinya mengalami permasalahan. Ya, minimal 100 permasalahan gitu ya. Dari masalah yang kecil-kecil aja ke masalah sedang atau masalah yang besar. Ada masalah yang bisa dibantu sama orang lain, ada yang bisa tangani sendiri, benar nggak? Ya. Nah, cara kita menghadapi masalah ada tiga, benar nggak? Ya, yang pertama ada yang memilih buat lari dari masalah, pernah ngalamin kayak gitu? Kamu nggak mau menghadapi masalah tersebut, memilih buat pura-pura nggak tahu, menghilang, ghosting, tahu-tahu ya udah nanti kalau aku udah ngerasa masalah udah baikan, pura-pura nggak ada masalah gitu ya. Pernah kayak gitu? Atau ada cara kedua yaitu please, tahu please, diam aja, diam ya. Atau kalau mungkin bahasa yang sekarang mah lebih ke kayak silent treatment, pernah kayak gitu? Pernah di silent treatment sama mama? Misalkan kalian membuat kesalahan, gak ditanya berhari-hari, gak dikasih makan, didiemin, pernah kayak gitu? Sakit gak? Sakit ya. Atau ada cara yang terakhir yaitu adalah menghadapi permasalahan. Nah, cara yang paling baik adalah yang mana? Yang ketiga yaitu yang dihadapi. Kalau kita berpikir buat menyerah, apalagi berpikir untuk bunuh diri, kita harus punya beberapa prinsip. I can, I hope. I can itu artinya kita memiliki. Kita punya siapa aja? Yang kita miliki siapa aja? Allah. Allah, siapa lagi? Hah? Orang tua, siapa lagi kita punya siapa lagi? Teman. Siapa lagi? Sahabat, siapa lagi? Teman-teman sekitar, pokoknya atau misalkan punya hewan peliharaan, pokoknya kalau kita berpikir untuk menyerah, putus asa, apalagi sampai bunuh diri, kita harus ingat bahwa kita punya banyak hal, kita punya banyak alasan buat bertahan, ingat ya, seperti itu. Kemudian kita itu punya banyak potensi luar biasa. Kita jangan sampai menyerah hanya gara-gara misalkan gara-gara omongan orang lain atau misalkan karena situasi yang tidak mendukung saat ini. Kemudian I can itu apa? Aku bisa, aku mampu. Kita yakin semua kita pasti mampu. Dan ingat rumusnya kata Allah, Allah itu tidak mungkin memberikan ujian yang tidak sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan kita harus selalu punya pelihara Tuhan. Jangan sampai fokus pada hal sekali. Ini salah satu beberapa tips yang bisa kalian ya, seperti itu rumusnya. Kalau misalkan apalagi kalau biasanya siapa yang mengalami insomnia
murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus melangkah